Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Pemuji UKIN PPG Daljak Kementerian Agama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuliana SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2, Program Studi PPKN FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 2063101297. Saya mengajar di Man Insan Cendikia, Lombok Timur. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 semester ganjil dengan materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu demi perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Ihtiram Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu akan lihat sekarang tanggal 13 Desember. Alhamdulillah absen yang sudah diabsensi oleh sekretaris ya. Alhamdulillah tidak ada yang di-spend pada pagi hari ini. Semua masuk ya. Alhamdulillah Ibu juga sudah melihat kelas sudah sangat bersih, rapi, kalian duduk sangat teratur. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi yang piket pada hari ini ya. Jadi pada pagi hari ini seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, biar tambah semangat dan energi, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, mengusir penyerang. Bergerak serentak, serentak, menerkam, menjam, terjang. Majulah, majulah, Masih ingat nggak kalian tentang materi kita pekan kemarin? Kita membahas tentang hak asasi manusia, yang dimana kita mempelajari tentang contoh-contoh hak asasi manusia, yang dimana kalian sebagai warga negara memiliki hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah pasal 28 dan 28E, yang dimana hak kalian sebagai warga negara adalah bebas untuk mengungkapkan pendapat di depan umum ya. Nah, di mana sekarang ya terkait dengan materi kita minggu kemarin, hari ini kita akan masuk ke dalam demokrasi Pancasila. Yang dimana kalian sekarang akan mempelajari tentang bagaimana penerapan tentang hak-hak kalian yang pekan kemarin kita sudah pelajari ya. Materi kita hari ini adalah membahas tentang sistem dan dinamika
dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, di mana diharapkan kalian sebagai seorang siswa itu mampu, ya, mampu sebagai seorang peserta didik dapat mendemonstrasikan praktek kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian indikatornya adalah kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk demokrasi, dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan demokrasi di Indonesia itu seperti apa, dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penerapan demokrasi dari masa ke masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Orde Reformasi. Terkait dengan materi kita mengenai sistem dan dinamika Pancasila di Indonesia, Ibu akan menerapkan model pembelajaran PJBL. Apa itu PJBL? Yaitu model pembelajaran yang dimana kalian sebagai seorang siswa itu mampu berpikir kritis dan analisis mengenai materi yang Ibu ajarkan. Kalian bisa menghasilkan suatu produk atau proyek berdasarkan materi yang Ibu ajarkan. Coba kalian perhatikan PowerPoint yang ada di depan mengenai skema tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Ya. Kita lihat sekarang, ya, kita menganalisis tentang makna demokrasi. Kalian dapat melihat di depan layar ini, ya, yang dikatakan sebagai demokrasi dalam bahasa Yunani itu adalah demos dan kratos, yang artinya adalah memiliki arti kekuasaan rakyat. Di samping itu juga Abraham Lincoln memberikan definisi mengenai demokrasi, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian Kunchoro Purba Pronopal juga memberikan definisinya mengenai demokrasi. Di sini dijelaskan bahwa sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Dan yang terakhir, Henry B. Wayo juga memberikan definisi mengenai demokrasi. Dia menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Kita lihat tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama yaitu setiap warga negara itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dan yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan umum. Ya. Ini adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ada yang tahu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Ada yang sudah baca? Oh ya, silakan Vera. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu ada 10. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Lalu yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa inti dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tadi yakni demokrasi Pancasila adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara atau bersosial. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan Mama Kanda ya. Jadi kita hari ini sudah mengetahui tentang apa itu demokrasi, ya, contoh-contoh demokrasi, asas-asas dan prinsip-prinsip demokrasi. Ada yang masih ingat mungkin pada waktu SMP atau MTS mengenai materi tentang demokrasi Pancasila di Indonesia, bagaimana penerapannya? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kepada teman-temannya? Saya Bu Guru. Pada saat SMP saya sempat mempelajari tentang masa Orde Lama, demokrasi masa Orde Lama. Di mana demokrasi pada masa Orde Lama ini, demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi Pancasila dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949.
Demokrasi Pancasila ini, pada demokrasi Pancasila, Komite Nasional Indonesia Pusat beralih fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensil berubah menjadi parlementer. Yang kedua, demokrasi parlementer. Dalam kurun waktu 1949-1950. Pada demokrasi parlementer ini, demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kedua, presiden menjabat sebagai kepala negara. Dan tiga, pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden, namun hanya sebagai lambang. Itu Bu Guru. Ya, luar biasa penjelasan dari Noval tadi mengenai penerapan demokrasi pada Orde Lama. Ya, seperti yang Noval bilang tadi, ya, di Orde Lama demokrasi yang digunakan itu ada dua. Demokrasi Pancasila kurun waktu 1945 sampai dengan 1949, dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Dan yang kedua, pada kurun waktu 1949 sampai dengan 1950 dikenal dengan istilah demokrasi parlementer. Ya, sudah jelas tadi disampaikan oleh Noval panjang lebar ya, luar biasa Noval ini ya. Nah, sekarang yang Ibu ingin tahu, mungkin kalian masih mengingat pelajaran SMP-nya kembali ya tentang penerapan demokrasi pada Orde Baru. Kira-kira ada yang bisa membantu lagi nggak tentang penerapan demokrasi pada Orde Baru? Saya Bu Guru. Menurut yang saya baca, demokrasi Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto menggantikan Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru ingin meletakkan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, kita simak video di layar interaktif berikut ini ya. Pemilihan umum di Indonesia selalu menjadi pesta demokrasi yang meriah dan sorotan dunia. Berikut kami rangkum pemilu Indonesia dari masa ke masa. Setelah Orde Baru runtuh, Indonesia telah mengalami 3 kali pemilu, yaitu pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 1999 merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. B.J. Habibie yang semula wakil presiden naik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Roh demokrasi yang semasa rezim Orde Baru dipasung hidup kembali. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. KPU pun menyeleksi dan meloloskan 48 partai politik. 5 besar partai pemenang pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Amanat Nasional PAN. Walaupun PDIP menjadi partai pemenang, namun ketua umumnya Megawati Soekarno Putri gagal menjadi presiden. Sebab saat itu presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari PKB sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Pemilu 2004 menjadi catatan yang penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia Kita sudah memahami tentang konsep dari demokrasi Pancasila itu sendiri ya, kalian sudah memahami maknanya, prinsip ya, sampai dengan bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk lebih jelas dan kalian betul-betul memahami tentang materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membentuk kelompok. Satu kelas ini Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Apa yang kalian lakukan dalam kelompok? Kalian akan memecahkan masalah yang akan kita bagi nanti ya, kita akan bentuk kelompok dan masing-masing kelompok akan membuat storyboard ya. Ya, storyboard itu apa? Ya, seperti tugas kita 2 minggu yang lalu kita pernah membuat storyboard dan kita akan menerapkan kembali mengenai storyboard ya. Ibu akan membentuk kalian dalam satu kelompok menjadi 5 kelompok. Kita menghitung ya, yang mendapatkan angka 1 gabung bersama temannya yang mendapatkan angka 1, angka 2, 3, dan seterusnya. Oke, siap? Kita menghitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 1,
dalam kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Di sini ada petunjuk untuk kelompok kalian tentang apa yang harus dilakukan bersama kelompok kalian. Ya, Ibu bagikan. Kelompok 1 hadir. Ya, silakan. Kelompok 2. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke teman-teman, tadi kan Ibu Guru sudah memberikan kita tugas nih untuk membuat storyboard. Nah, storyboard ini dalam bahasa keseharian kita tuh menyebutnya sebagai majalah dinding atau mading. Nah, jadi seperti mading yang kita lihat pada umumnya, di storyboard yang akan kita lihat, kita akan menaruh beberapa sketsa gambar dan akan memberikan beberapa ulasan singkat di bawahnya. Nah, topik storyboard kita pada tugas kali ini itu tentang dinamika demokrasi Indonesia. Di sini Ibu Guru sudah memberikan kita beberapa langkah-langkah kerja dalam bentuk storyboard. Jadi langkah pertama kita akan mengidentifikasi dan memahami materi tentang penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan mencari dari berbagai sumber yang sesuai dengan dinamika demokrasi Indonesia dari masa 1945 sampai sekarang. Yang ketiga, kita akan memberikan uraian singkat atau ulasan pada tiap-tiap gambar yang sudah kita kumpulkan tadi. Dan itu akan kita susun secara sistematis. Nah, kemudian kita akan menyusunnya dalam sebuah gambar besar. Kita akan menggunakan media ini aja ya, kertas besar. Nah, yang terakhir kita akan mempresentasikannya. Jadi sini kan Ibu sudah memberikan kita jenjang waktu sekitar 1 minggu. Kita rumusin aja nih. Ntar kamu bakal dapat bagian demokrasi Orde Lama, Orde Baru, dan karena masa reformasi itu lumayan lama, kita bertiga ya. Jadi di hari pertama kita akan setelah hari ini nih, berarti besok kita akan mulai mencari dari berbagai macam sumber. Nah, terus selama 2 hari berikutnya setelah kita selesai mencari dan mengumpulkan, kita kaji bareng-bareng, kita kaji bersama. Terus kita akan mulai disusun. Setelah kita kaji, kita pahami apa maksud dari materi-materi yang sudah kita kumpulkan, kita susun di atas media yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di hari berikutnya, di hari ke-6, kita ini lagi memantapkan diri tentang apakah kita sudah paham dengan materinya, apakah sudah tersusun dengan baik. Nah, di hari ke-7, di hari tanggal waktunya, baru deh kita presentasi, gitu ya? Oke. Ya, waktu kalian sudah habis untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Ya, jadi hari ini kita akan menyaksikan ya tampilan salah satu perwakilan dari kelompok untuk
memberikan presentasi tentang hasil diskusi tentang schedule. Ya, schedule kapan penyelesaian storyboard ini akan selesai. Ya, Ibu minta satu kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya mengenai schedule yang akan bisa diselesaikan untuk menyelesaikan storyboard ini. Kira-kira ada kelompok yang kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan yang mereka kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bagaimana penyusunan storyboardnya? Silakan. Jadi kami dari kelompok 2 kami udah memusyawarahkan untuk hari-hari yang bakal kita menyelesaikan proyek kita. Yang pertama tuh hari pertama persiapan media dan sumber literasi yang akan digunakan. Hari kedua dan ketiga kajian literasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Hari keempat sampai hari kelima menyusun dan mengembangkan masalah kelompok berdasarkan kajian literasi dalam penyusun storyboard, dan hari keenam membuat skema gambar dan ulasan singkat mengenai dinamika demokrasi di Indonesia yang kemudian disusun dalam storyboard. Itu hasil musyawarah kami, dan di hari Selasa depan kita akan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil storyboardnya masing-masing. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada yang bisa membantu Ibu nggak tentang apa yang bisa kalian simpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini? Saya Bu, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama menerapkan demokrasi Pancasila pada tahun 1945 sampai 1949, lalu diganti dengan demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah Orde Lama digantikan dengan Orde Baru, yaitu sebuah bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru ingin menjalankan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Biasa pendapat dari Abi tadi ya, merangkai kalimat yang begitu panjang mengenai kesimpulannya, mengenai materi yang dia dapatkan pada pagi hari ini. Luar biasa Abi, kita berikan tepuk tangan yang panjang lebar oleh Abi ya mengenai bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Intinya bahwa demokrasi Pancasila itu harus dilaksanakan sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke anak-anakku semua, luar biasa karena waktunya sudah habis. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan kondisi kalian siap untuk presentasi mengenai proyek yang akan kalian jalankan selama 6 hari ke depan. Oke? Luar biasa. Jadi minggu depan kita akan presentasi tentang proyek kalian mengenai storyboard, mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah memberikan Ibu pemahaman, ya. Kalian juga sudah berani untuk tampil berbicara, ya. Itu luar biasa. Salah satu wujud dari demokrasi Pancasila. Kalian berani untuk mengungkapkan pendapat kalian di depan kelas ini. Itu luar biasa. Ibu hargai dan kalian patut diberikan apresiasi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelas ini ya. Luar biasa. Ketemu lagi, kalian harus siap, semua kelompok harus siap untuk presentasi mengenai proyek yang akan kalian lakukan bersama kelompok kalian ya. Untuk itu
ya, karena waktu kita sudah habis dan pelajaran sudah berbunyi. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku semua, Ibu lihat kalian sudah duduk bersama kelompoknya, ya. Ini menandakan bahwa kalian sudah siap untuk presentasi hari ini. Luar biasa ya, selama 6 hari kalian membutuhkan waktu untuk menyelesaikan storyboard ini. Pekan ini kita ketemu kembali untuk kalian siap untuk mempresentasikan hasil dari storyboard kalian. Luar biasa ya. Ibu berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Luar biasa ya. Jadi pekan ini ya, setelah kalian selama 6 hari menyelesaikan storyboardnya, kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, Ibu lihat dari kelompok 1 dulu. Mana? Oh, kelompok 1. Ya, luar biasa kelompok 1 ini ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pertemuan kedua kita pada pagi hari ini, kita akan presentasi hasil dari storyboard kalian. Yang mana Ibu sudah melihat hasil dari kelompok 1 sampai dengan 5. Ya, ini menandakan bahwa semua kelompok sudah berhasil menyelesaikan storyboardnya. Ya, untuk hari ini Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil storyboard yang sudah kalian buat bersama kelompoknya. Kita mulai dari kelompok pertama. Dipersilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang periode demokrasi Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya bernama Baik Amania Sabila, Itzani Mailani Firyanti, dan Andini Dwi Ramdhani, dan Wafik Aila Azhara. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 sampai dengan 1965. Waktu tersebut Indonesia menggunakan 2 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Pada masa Orde Lama berlaku 3 konstitusi, yaitu pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua konstitusi RIS, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar sementara. Periode demokrasi yang kedua yaitu Orde Baru. Jadi Orde Baru itu merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Jadi masa Orde Baru itu dimulai sejak tahun 1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi pada periode tahun 1956 sampai 1998 ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu masa jabatan presiden yang awalnya itu seumur hidup itu dibatalkan dan diganti menjadi 5 tahun sekali periode. Yang kedua itu DPR gotong royong diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintahan. Yang ketiga itu golongan karya dan anggota ABRI itu memainkan peranan penting, diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Nah, dari di masa Orde Baru ini juga. Saya mau nanya, bisa nggak dijelasin ulang bagaimana penerapan di Orde Lama? Selanjutnya saya juga mau bertanya, bagaimana sih
penerapan demokrasi pada masa reformasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi pertanyaan pertama dari Alodia Felda akan dibantu jawab oleh teman kami, lalu Malik Hidayah. Kepadanya dipersilakan. Jadi sesuai yang ditanyakan tadi, masa demokrasi apa sih yang paling ideal? Jadi menurut kami, masa demokrasi yang paling ideal adalah masa demokrasi reformasi. Mengapa demikian? Karena pada masa demokrasi reformasi ini, setiap rakyat diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 28 dan 28E. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila? Yang pertama itu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonom daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tadi, inti dari prinsip-prinsipnya yakni bagaimana kita bisa mengimplementasikannya atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bersosial. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh teman-teman kami. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan sebelum kami menutup presentasi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 luar biasa, keren banget ya. Ya, ini menandakan kalian tidak hanya bisa memahami, tapi kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita yang ada di kelas ini. Kalian bisa mengungkapkan pendapat. Ini sudah menandakan bahwa kalian paham tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 5 ya. Pendapat dari teman-teman kalian bisa menjawab dengan memaknai betul sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ya, ini sudah menandakan sekali lagi kalian benar-benar memahami bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia yang kalian aktualisasikan di kelas ini. Ya, itu luar biasa hebat. Ya, untuk itu sebelum Ibu menutup materi kita atau pembelajaran kita hari ini, karena waktu sudah menunjukkan kita akan selesai ya, satu orang saja untuk mewakilkan ya, untuk bisa memantapkan atau meyakinkan Ibu bahwa kalian benar-benar paham tentang materi yang Ibu ajarkan. Satu orang bisa memberikan kesimpulan atau pendapatnya mengenai materi atau kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang bisa? Aisyah? Oh, luar biasa. Jadi selama sepekan ini Ibu Guru telah memberikan kami proyek tentang storyboard dengan model pembelajaran PJBL, di mana storyboard kami mengangkat tema tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, melalui proyek yang telah kami jalani, kami dapat memahami bagaimana cara pelaksanaan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga prinsip-prinsip Pancasila secara baik dan benar. Model pembelajaran PJBL yang telah diterapkan ini juga membantu kami untuk bagaimana cara berpikir kreatif dan kritis dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di Indonesia terkait dengan demokrasi Pancasila. Alhamdulillah ya, Ibu sampaikan terima kasih banyak untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Dan tadi juga Elisa sudah memberikan kesimpulannya mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Luar biasa untuk kalian semua anak-anakku yang hebat ya. PPKN belajar asik
ya, yang dimana kalian sebagai seorang siswa itu mampu mengimplementasikan penerapan demokrasi di kelas ini. Itu luar biasa hebat, ya. Karena waktu sudah habis, ya, ini kita sudah melalui 2 jam pelajaran. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan kalian harus siapkan diri mental dan fisik untuk menghadapi ujian semester, ya. Nah, jadi materi kita sudah selesai untuk semester ini. Kita sudah mempelajari bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan minggu depan kalian sudah siap untuk ujian semester. Dan Ibu harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh agar nilainya di atas KKM, ya. Itu saja pesan Ibu. Untuk materi pelajaran yang kurang kalian pahami dari bab 1 sampai bab 3 ini, silahkan nanti di ruang guru atau ketemu Ibu di luar, silahkan kalian tanyakan kalau tidak sempat di kelas ini, ya. Karena waktu sudah habis, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya. Sampai ketemu di semester genap, ya. Luar biasa. Untuk itu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.